Selamat pagi kepada Bapak Hendy Wicaksono Agung dan teman-teman sekalian. Nama saya Kevin Soehartanto dan teman saya. Nama saya Krisyawan Eka Putra. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek dari mata kuliah PLC, yaitu mesin press inner box. Dalam industri kotak kemasan, mesin press inner box ini digunakan untuk melipat sisa kertas pelapis box ke bagian dalam box. Biasanya, kertas sudah dilekatkan ke bagian luar box, namun masih terdapat sisa kertas pada bagian atas, sehingga diperlukan sistem untuk melipat ke bagian dalam dan melekatkannya juga, di mana ini membutuhkan kecepatan, kerapian, dan konsistensi. Ini merupakan konsep desain dari kotak dan kertas yang akan dilipat. Kotak berwarna biru merupakan manifesti dari sebuah kotak, sedangkan bagian yang berwarna merah adalah kertas yang perlu dirapikan, di mana sistem nanti akan mendorong kertas merah ke bagian dalam kotak, lalu melekatkannya ke dalam bagian dalam. Oke, pada part ilustrasi kali ini merupakan ilustrasi hasil potongan box yang pada konsep desain sebelumnya. Kita bisa melihat yang bagian biru ini adalah bagian box dan bagian merah merupakan kertas yang akan kita lipat. Kita membacanya dari kiri menuju kanan. Dari kiri kita bisa melihat ketika silinder akan mendorong kertas yang kita ilustrasikan berwarna merah, dan kemudian pada ilustrasi yang di tengah terdapat silinder yang akan mendorong kertas dari bagian atas sehingga akan menutup seperti pada bagian ketiga. Kemudian dua silinder akan kembali ke posisi semulanya. Komponen yang akan kita gunakan yaitu terdapat double acting cylinder sebanyak 5 unit, 5/2 way valve unit sebanyak 5 unit, push button sebanyak 2 unit, relay switch on delay sebanyak 3 unit, air service unit, sinyal input electrical, plastic tubing, relay sebanyak 6 unit, red contact sebanyak 11 unit. Kemudian ini merupakan timing sequence diagramnya. Di sini terdapat 5 double acting cylinder. Silinder A dan B merupakan menjadi satu sequence, dan silinder C dan D juga menjadi satu sequence. Terkecuali untuk silinder E yang berjalan sendiri. Kita bisa lihat ketika silinder A dan B maju, kemudian pada 1 detik berikutnya silinder E akan mengikuti. Pada pergantiannya A dan B akan kembali ke posisi semula. Kemudian berikutnya silinder C dan D akan maju, sedangkan silinder E akan kembali ke posisi semula. Setelah itu silinder E akan maju lagi, lalu diikuti oleh silinder C dan D yang akan kembali ke posisi semula, dan silinder E akan kembali ke posisi semula untuk tahapan terakhirnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan simulasi dari proyek kami. Simulasi ini dibuat pada software FleetSim Festo. Kita dapat lihat di sini jika terdapat 5 buah double acting cylinder dan 5 buah 5/2 way valve. Pada sequence diagram kali ini kita akan membagi ini menjadi 3 grouping, yaitu grouping pertama, grouping kedua, dan grouping ketiga. Kali ini saya sendiri akan menjelaskan mekanisme grouping pertama. Ketika kita menekan tombol start, maka relay K1 akan mengaktifkan switch K1 yang tepat berada sebelah tombol start, dan juga akan melepas K1 untuk jalur grup nomor 2 dan grup nomor 3. Dan ketika saya menekan tombol start, itu juga akan langsung memicu Y1 dan Y3, yaitu silinder A dan silinder B untuk maju. Silinder A dan silinder B akan maju selama 2 detik. Karena di sini terdapat relay with switch on delay yang saya beri timing 2 detik. Kemudian ini akan mengaktifkan
switch T1 di sini. Dan di sini juga terdapat read kontak yang saya tempatkan di A1 dan B1. Sehingga ini akan close, baru akan lanjut lagi untuk relay Y9. Y9 di sini akan mengaktifkan silinder E, dan silinder E akan maju. Kemudian di sini kita bisa melihat ketika silinder E maju, di sini juga terdapat read kontak sehingga ini akan menutup, dan di sini terdapat relay K2 yang akan membuka jalur di sini sehingga K1 tidak mendapat input, dan akhirnya K1 yang di nomor 9 ini akan untuk kembali untuk membuka grup nomor 2 dan nomor 3. Ini jalur mulai terbuka. Pada node ke-9, kami menggunakan switch normally close K1. Penggunaan ini bertujuan agar kami dapat membuat grouping baru. Pada grouping kedua, sistem akan memundurkan silinder A dan B selama 2 detik. Hal ini dapat dilihat dari pemasangan solenoid valve Y2 dan Y4, serta pemasangan timer selama 2 detik. Lalu, sistem akan memajukan silinder C dan D, serta menarik kembali silinder E secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari pemasangan solenoid valve Y5, Y7, serta Y10. Lalu, ketika read kontak C1 dan D1 tertrigger, maka sistem akan menyalakan relay K3 serta mendorong kembali silinder E. Lalu, pada node 14, kami kembali menggunakan switch normally close, namun milik K2. Sekali lagi, pemasangan switch normally close ini bertujuan untuk membuat grouping baru, yaitu grouping 3. Grouping ketiga akan digunakan untuk menarik silinder C dan silinder D selama 2 detik. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan valve solenoid Y6 dan Y8, serta penggunaan timer T3, yaitu selama 2 detik. Kemudian, ketika read kontak C0 dan D0 tertrigger, maka sistem akan kembali menarik silinder E, yaitu pada Y10. Pada titik ini, satu rotasi sistem pada mesin press inner box telah selesai. Sekian dari presentasi kami hari ini. Jika terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang tepat, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.